Hai teman-teman sekalian, selamat datang kembali di kanal Safar Nurhan. Oke, kali ini ada berkaitan dengan child free juga, yakni sandwich generation atau generasi sandwich, atau banyak artikel menyebut generasi terhimpit, generasi terlapis gitu ya, tertumpuk-tumpuk gitu. Apa itu generasi sandwich? Dari artikel yang saya baca menyebutkan bahwa generasi sandwich ini sudah disebutkan dalam satu jurnal pada tahun 80-an. Lupa nama orangnya yang menyebut itu. Tapi orang itu menyebut bahwa generasi sandwich ini adalah generasi di antara orang tua dan anak-anaknya. Jadi dia membiayai orang tuanya dan juga mengurusi dan merawat anak-anaknya. Jadi dia terhimpit antara orang tua, bahkan ada yang kakek neneknya yang dia biayai sampai anak-anaknya. Itulah generasi sandwich. Fenomena ini di Indonesia itu belakangan muncul dengan banyak orang curhat, dia membiayai anak-anaknya, membiayai orang tuanya, dan membiayai bahkan bukan hanya anak-anaknya tapi membiayai saudara-saudaranya. Dia tidak bisa menabung karena hanya untuk mengurusi orang tuanya dan saudara-saudaranya. Inilah generasi sandwich. Orang tua itu kita mengurusi mereka karena memang tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Inilah yang berkaitan dengan child free. Teman-teman pasti ingat dan sering dengar bahwa ada perkataan orang yang menyebut anak adalah investasi. Kita melahirkan anak, kita merawat anak, kita membiayai anak sampai dia besar, dan suatu saat di pikiran orang tua yang ini, suatu saat si anak ini akan mengurusi kamu, membiayai kamu sampai tua dan sampai meninggal. Inilah konsep bahwa child is investation. Anak adalah investasi. Anak itu mempunyai kehidupannya gitu. Anak itu cukup kita biayai, kita rawat. Setelah itu jangan kita berharap mereka akan membalas hutang kita, membalas kebaikan kita. Biarkan saja mereka tumbuh, biarkan saja mereka besar, biarkan saja mereka pergi kemana yang mereka mau tanpa kita, anak, kau tinggal di sini, rawat aku, biayai aku, karena aku sudah membesarkan kamu, sudah membiayai kamu sampai kamu sukses seperti ini. Semestinya orang tua yang tidak egois itu membiarkan itu. Seperti kata Khalil Gibran, anakmu adalah bukan anakmu, anakmu adalah milik alam semesta, anakmu memang dari kamu tapi bukan berasal dari kamu. Jadi semestinya kita menerapkan, kita meyakini, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Teman-teman teman-teman dengarlah mungkin ya, teman-teman dengar di media sosial ada yang curhat-curhat mengenai dia susah membiayai orang tuanya, belum nikah karena hanya mengurus saudaranya untuk sekolah semua. Tapi pada akhirnya ketika anak-anaknya saudara-saudaranya sudah sukses, dia ditinggalkan. Itu banyak kita dengar dari media sosial, dari media online semua. Ternyata generasi sandwich ini tidak bisa menghindar dari sandwich generation ini, sebab siapa yang menginginkan kita lahir dari orang tua gitu? Apakah kita ini sandwich generation ini sebelum lahir kita pernah berdoa gitu ya, saya tidak mau lahir dari orang tua ini gitu, dari orang tua yang susah misalnya, atau saya tidak mau lahir di dunia karena saya tahu dunia itu kejam. Kita kan tidak punya kuasa untuk mau menghindari takdir itu. Kita lahir saja, kita dibesarkan. Apesnya kita dibesarkan dalam orang tua yang miskin gitu. Terus kita sudah sukses, ya mau nggak mau kita harus biayai orang tua itu. Apakah karena didukung oleh kultur,
Apa karena didukung agama? Karena agama menyebutkanlah ibumu, baru ayahmu. Berarti orang tua, agama secara tidak langsung meminta kita untuk mengurusi orang tua kita lah. Terlepas di mana yang dominan kita urus gitu. Jadi agama, kultur itu sudah menguat ke kita sehingga Sanus generation ini tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kita harus membiayai itu. Nah, tapi ada dua yang harus kita siapkan ini. Ini dari artikel yang saya dapatkan. Pertama, bagi negara mesti menyiapkan satu regulasi yang bagus, yang baik untuk mengantisipasi orang tua yang masa kita ini menjadi orang tua. Misalnya gini, populasi paling banyak kan populasi sekarang di Indonesia paling banyak kan umur 20-an sampai 30-an nih. Ini kalau tidak dikelola yang baik, maka akan kolaps di tahun 2040-an atau 2060-an. Karena masa umurnya kita ini, usia yang kita ini akan tua di umur 2060-an gitu. 2060-an. Kalau tidak ada dana pensiun atau pengelolaan yang baik, maka akan kolaps tahun 2060-an itu. Siapa yang akan dana pensiun kita ketika tidak ada pengelolaan yang baik, maka bisa diprediksi akan bermasalah nanti. Siapa yang merawat kita, misalnya anak kita nggak ada, atau anak kita prinsip tadi yang saya bilang bahwa anak kita sudah pergi kemana, tapi kita tinggal berdua dengan istri gitu, atau tinggal berdua dengan suami. Ini kalau tidak diolah dipersiapkan dari sekarang akan bermasalah. Jadi negara itu turut ikut campur untuk mengelola dana pensiun dengan baik. Ya, semua hal ya, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi negara harus hadir. Kedua, dari pribadi kita. Misalnya saya gitu ya, sekarang ini untuk masalah sekarang ya, saya harus mengirim ke orang tua. Dan misalnya saya ke depan kalau punya anak, saya harus urus anak misalnya. Yang harus supaya saya tidak menjadi generasi Sanus yang kalau terhimpit banget gitu ya. Saking terhimpitnya kita nggak bisa punya uang tabungan, maka yang harus kita siapkan adalah gaji yang tinggi. Dengan gaji yang tinggi, setidaknya kita ada kelonggaran. Kita bisa mengirim saudara, kita bisa mengirim tiap bulan kepada orang tua, kita punya persiapan untuk tabungan untuk anak dan masa depan nanti, sehingga ketika saya pensiun misalnya, dana pensiun saya bisa saya olah, sehingga saya tidak juga meminta anak saya untuk mengurusi saya atau membiayai saya, karena saya juga sudah punya uang sendiri, itu uang pensiun. Sanus generation atau generasi Sanus ini atau generasi terhimpit ini akan bagus, tidak banyak mengeluh di media sosial ketika banyak uang gitu. banyak gaji gitu. Gajinya tinggi lah gitu. Kalau kita gajinya rendah ya kita bukan hanya terhimpit, terjepit gitu. Oke teman-teman sekalian, ini usaha saya untuk mengimprovisasi tema-tema yang semoga spektrumnya lebih luas, tidak saja hanya tema-tema kecil atau tema-tema yang itu saja. Saya berusaha untuk mencari tema-tema lain untuk mengisi konten-konten di channel ini. Saya Safa Nurhan, sampai jumpa di video selanjutnya.